Banyak video di luar sana membuat judul bombastis yang bilang bahwa lansia wajib coba minum rebusan seledri tanpa memberitahu bahaya di baliknya. Mereka mengira air hijau ini adalah mukjizat tanpa tandingan untuk menurunkan tensi. Padahal, jika diminum berlebihan, justru bisa membuat tekanan darah Anda ambruk secara brutal. Kebiasaan ikut-ikutan tanpa takaran medis yang jelas ini sangatlah keliru, karena bisa membuat tubuh orang tua mendadak lunglai akibat kekurangan pasokan oksigen di otak kita harian. Mitos bahwa semua ramuan herbal alami itu pasti aman dikonsumsi tanpa batas. Harus segera Bapak Ibu buang jauh-jauh dari pikiran mulai hari ini juga. Seledri yang pekat dan pahit bukanlah jaminan pembuluh darah. Bapak Ibu langsung bersih dari sumbatan, melainkan bisa menjadi racun yang melemahkan daya pompa jantung. Ginjal Bapak Ibu justru dipaksa bekerja terlalu keras untuk membuang cairan penting dan garam natrium, hingga tubuh gemetar kehabisan tenaga penopang paha untuk berjalan kaki. Nah, sebelum kita pelan-pelan melihat bagaimana takaran yang waras dan aman dalam mengolah daun seledri ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan hati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton saat ini untuk membangun komitmen bersama demi menjaga kestabilan tensi darah tanpa merusak organ tubuh lainnya. Silakan tulis kalimat saya, mau tensi normal dan tubuh stabil, di kolom komentar di bawah, sebagai bentuk komitmen nyata, harapan atas kesembuhan kita semua. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan fisik di masa tua. Mari kita jalin silaturahmi yang hangat dan penuh manfaat ini setiap minggu, agar kita semua bisa saling mendukung serta berbagi ilmu kedokteran yang murni. Langkah kecil Bapak Ibu hari ini dalam membangun komitmen harian akan menjadi awal yang sangat indah bagi terciptanya fisik yang tangguh dan bebas penyakit. Selamat datang kembali untuk semua Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya, Dr. Irfan Ali, di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa tubuh kita terutama setelah minum seledri berlebihan, mendadak merasa pusing berputar, lemas, dan pandangan gelap saat berdiri? Coba bayangkan sebuah mesin pompa air di rumah yang pipanya mengalirkan air bersih ke seluruh lantai bangunan dari bawah sampai ke atas tanpa ada hambatan sama sekali. Ketika tegangan listrik pompa air itu tiba-tiba anjlok atau drop drastis, maka pancaran air di lantai atas akan mengecil atau bahkan mati total, sehingga seluruh aktivitas terganggu. Begitu pula dengan kondisi pembuluh darah jantung Bapak Ibu sekalian, di mana tekanan darah yang terlalu rendah atau anjlok akan membuat aliran oksigen gagal mencapai jaringan kepala. Itulah mengapa kepala Bapak Ibu terasa sangat keliengan dan sempoyongan setelah meminum ramuan daun hijau tersebut. Akar masalah dari rasa lemas setelah meminum air seledri secara berlebihan sebenarnya bersumber dari penurunan volume darah akibat efek diuretik kuat dari tanaman tersebut. Diuretik artinya seledri akan merangsang ginjal untuk membuang air seni secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak wajar bagi tubuh lansia. Ketika cairan tubuh terkuras habis bersama garam natrium, maka tekanan di dalam pipa pembuluh darah Bapak Ibu akan runtuh secara mendadak dan drastis sekali di rumah. Penurunan tensi darah yang terlalu cepat dan ekstrim ini dalam dunia kedokteran disebut dengan hipotensi ortostatik, yang sering membuat lansia pingsan di kamar mandi. Tubuh kita di usia di atas 60 tahun membutuhkan kestabilan tekanan yang konstan agar seluruh organ vital dapat berfungsi dengan normal dan seimbang. Jika Bapak Ibu memotong tekanan tersebut menggunakan herba dosis tinggi tanpa kontrol, maka jaringan otot paha dan betis akan mengalami kelaparan pasokan energi. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk melihat cara penakaran yang aman, mari kita kenali karakteristik fisik dari daun seledri lokal yang segar ini secara saksama. Pilihlah hanya 3 tangkai daun seledri yang helai daunnya berwarna hijau muda segar dengan batang yang kaku renyah. Saat kita patahkan menggunakan jemari tangan, warna hijau cerah tersebut menandakan
bahwa kandungan senyawa apigenin di dalamnya masih murni, belum layu, dan tidak terkontaminasi oleh jamur tanaman. Cuci bersih 3 tangkai seledri tersebut di bawah air mengalir untuk membuang seluruh sisa kotoran tanah atau sisa pupuk kimia yang menempel pada sela-sela batangnya secara menyeluruh. Setelah itu, potong batang seledri menjadi beberapa bagian kecil secara perlahan menggunakan pisau dapur agar seluruh zat aktif apigenin bisa keluar merata saat direbus nanti. Jangan merendam seledri terlalu lama di dalam wadah air karena vitamin yang larut air di dalamnya bisa ikut larut hilang. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan 2 gelas air jernih di dalam panci stainless steel. Lalu panaskan di atas api kompor yang kecil sampai mengeluarkan gelembung hangat. Masukkan potongan daun seledri tadi ke dalam panci secara perlahan. Lalu biarkan proses perebusan berjalan selama 10 menit saja, sampai airnya menyusut menjadi 1 gelas. Jangan menutup panci terlalu rapat agar minyak asiri yang beromaterapi dapat menguap secara seimbang dan tidak membuat rasa getir. Saat proses perebusan berlangsung, Bapak Ibu akan melihat permukaan air panci perlahan berubah warna menjadi hijau muda jernih yang tampak sangat bersih dan menyegarkan pandangan. Aroma khas daun seledri yang tajam, sedikit menyengat namun membawa kesegaran alami khas perkebunan, akan mulai menguap lembut, memenuhi seluruh ruangan dapur rumah Bapak Ibu. Keharuman uap herbal ini memberikan efek relaksasi pada sistem saraf kepala kita. Bahkan sebelum ramuan tersebut kita konsumsi. Matikan api kompor, lalu saring air rebusan seledri tersebut ke dalam gelas, kaca bening, kemudian biarkan suhunya menurun sampai menjadi hangat suam-suam kuku yang nyaman. Ketika gelas kaca tersebut Bapak Ibu pegang menggunakan telapak tangan, kehangatan yang lembut akan menjalar menenangkan kulit jari kita yang mulai kaku. Ramuan hijau jernih ini sekarang sudah siap untuk kita konsumsi secara perlahan dengan penuh rasa syukur atas nikmat kesehatan dari Sang Pencipta. Saat ramuan hijau seledri hangat ini menyentuh lidah Bapak Ibu, rasa sedikit asin alami berpadu dengan kegetiran lembut khas sayuran segar akan langsung terasa di rongga mulut. Tekstur cairannya yang sangat ringan dan bersih mengalir lembut menyusuri tenggorokan tanpa meninggalkan rasa serat atau gatal yang mengganggu. Begitu cairan herbal ini masuk ke dalam lambung, sensasi hangat yang nyaman akan segera menjalar ke seluruh dada, menenangkan sistem pencernaan orang tua kita. Kehangatan yang menjalar dari perut tersebut secara perlahan akan membantu melebarkan pembuluh darah yang kaku dari area dada hingga mengalir lancar menuju ke paha dan betis Bapak Ibu. Sirkulasi darah yang berjalan dengan sangat pelan dan teratur, ini akan menurunkan tekanan darah tinggi secara bertahap dan aman, tanpa kejutan drastis yang melemahkan fisik. Inilah cara medis yang benar untuk menikmati kebaikan alam, tanpa harus mengorbankan keselamatan organ vital tubuh kita, sembari menikmati kenyamanan setelah meminum ramuan takaran aman ini. Mari kita masuk ke sesi interaktif untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang paling sering ditanyakan sesepuh saat berkunjung ke klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ramuan seledri hangat ini aman dikonsumsi oleh lansia yang juga memiliki riwayat penyakit mah kronis? Jawabannya adalah aman. Asalkan Bapak Ibu tidak meminumnya dalam kondisi perut kosong, melainkan selalu setelah makan nasi hangat. Pertanyaan kedua yang sering memicu keraguan di ruang pemeriksaan adalah, berapa hari sekali kita boleh meminum air rebusan seledri ini agar tensi tetap stabil? Bagi para sesepuh yang tensinya sering naik turun, takaran aman meminum ramuan ini adalah cukup 2 kali saja dalam seminggu. Misalnya setiap hari Senin dan Kamis saja. Pola berkala ini memberikan waktu bagi ginjal dan jantung Bapak Ibu untuk beradaptasi menjaga keseimbangan kadar garam natrium di dalam darah kita. Pertanyaan ketiga adalah, apakah kita boleh mencampurkan madu alami atau perasan jeruk nipis ke dalam air rebusan seledri ini agar rasanya menjadi lebih enak? Jawabannya tentu sangat boleh Bapak Ibu. Menambahkan setengah sendok teh madu murni justru akan membantu melapisi dinding lambung dari sifat asam tanaman seledri. Namun pastikan madu dimasukkan saat air sudah dalam kondisi hangat kuku, agar kandungan enzim baik di dalam madu tidak rusak oleh sisa panas kompor panci. Pertanyaan keempat adalah,
Apakah seledri yang diblender menjadi jus memiliki khasiat yang jauh lebih dahsyat untuk menurunkan tekanan darah tinggi lansia? Jawabannya justru, jus seledri mentah memiliki efek penurun tensi yang terlalu agresif dan tidak terkontrol karena seluruh seratnya hancur sehingga zat aktif terserap instan. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu utama mengapa tensi darah lansia mendadak anjlok drastis dan membuat tubuh mereka ambruk pingsan. Nah, sekarang mumpung kita sedang berkumpul bersama di depan layar kaca, mari kita lakukan sebuah cek fisik mandiri yang sangat mudah untuk menguji kekuatan saraf keseimbangan. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdiri tegak secara perlahan dari posisi duduk Anda, lalu rentangkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri dengan pandangan mata menatap lurus ke depan. Cobalah untuk bertahan dalam posisi berdiri tegak tersebut selama 10 detik penuh, tanpa menggeser posisi kaki. Jika saat berdiri tegak Bapak Ibu merasa tubuh limbung, pusing berputar, atau harus buru-buru berpegangan pada sandaran kursi, itu tanda tekanan darah Anda sedang kurang stabil. Jangan merasa berkecil hati atau cemas berlebihan. Mari kita perbaiki kualitas sirkulasi darah tersebut dengan menghentikan konsumsi seledri berlebih dan rutin minum air putih hangat. Lakukan latihan keseimbangan ini setiap pagi setelah bangun tidur agar otot kaki Bapak Ibu kembali kokoh. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana kesehatan ginjal pada usia di atas 60 tahun mengalami penurunan fungsi penyaringan alami secara bertahap seiring waktu, membanjiri tubuh dengan cairan diuretik seperti seledri berlebihan akan memaksa nefron ginjal bekerja rodi tanpa henti membuang kalium dan natrium penting. Kehilangan kalium dalam jumlah besar dapat memicu gangguan irama detak jantung atau aritmia yang membuat dada Bapak Ibu terasa berdebar, tidak nyaman. Kekurangan garam natrium di dalam darah atau dalam istilah kedokteran disebut hiponatremia adalah kondisi serius yang sering kali menimpa lansia akibat salah kaprah obat herbal. Gejala awal dari hiponatremia ini meliputi rasa mual yang mengambang di hulu hati, sakit kepala, tumpul, hingga kebingungan mental, dan mudah lupa arah jalan. Dengan membatasi takaran seledri sesuai petunjuk medis, Bapak Ibu sedang melindungi sistem saraf otak dari bahaya pembengkakan seluler. Kelancaran sirkulasi darah balik dari ujung kaki menuju ke jantung juga sangat bergantung pada kekuatan kontraksi otot paha dan betis para sesepuh sekalian di rumah. Ketika tekanan darah Bapak Ibu anjlok akibat seledri, daya dorong darah menuju ke bagian atas tubuh akan melemah sehingga cairan menumpuk di pergelangan kaki. Kondisi inilah yang menyebabkan kaki lansia seringkali tampak bengkak, terasa berat, dan sangat linu jika digunakan untuk berjalan jauh harian. Kecukupan hidrasi tubuh melalui konsumsi air putih hangat yang konsisten sepanjang siang hari adalah pilar utama untuk menetralkan efek diuretik dari tanaman seledri. Air putih hangat bertugas menjaga volume plasma darah tetap berada dalam batas normal, sehingga sirkulasi darah tidak menjadi pekat atau terlalu encer. Jadikan kebiasaan minum air putih hangat setiap 1 jam sekali sebagai ritual harian yang menyenangkan demi menjaga kelembaban jaringan sendi lutut kita. Kualitas istirahat tidur malam yang nyenyak selama 7 jam juga menjadi waktu keemasan bagi organ jantung dan pembuluh darah Bapak Ibu untuk melakukan restorasi seluler. Saat kita tertidur lelap dalam fase tenang, sistem saraf simpatis akan menurunkan aktivitasnya sehingga tekanan darah dapat turun secara alami dan aman tanpa bantuan ramuan ekstrim. Hindarilah kebiasaan tidur terlalu larut malam, agar hormon stres kortisol tidak merusak elastisitas dinding arteri. Pembatasan konsumsi makanan yang mengandung kadar garam tinggi memang sangat dianjurkan untuk penderita hipertensi, namun bukan berarti Bapak Ibu harus menghilangkannya sama sekali. Tubuh manusia tetap membutuhkan asupan natrium dalam jumlah kecil untuk menjaga fungsi hantaran listrik saraf dan kontraksi otot tubuh agar tidak gampang kram. Pilihlah menu makanan yang diolah dengan cara direbus atau dikukus hangat demi menjaga kemurnian gizi tanpa merusak elektrolit. Membangun suasana hati yang selalu damai, ikhlas, dan diliputi rasa syukur yang mendalam
juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kestabilan tensi darah. Ketegangan pikiran atau rasa cemas yang berlebihan justru dapat memicu pelepasan hormon adrenalin yang membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah melonjak tidak menentu. Mari kita jalani masa tua yang indah ini dengan memperbanyak ibadah, tenang, tersenyum ramah, dan selalu berpikir positif. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki santai di halaman rumah pada pagi hari selama 15 menit sangat efektif untuk melatih kekuatan pompa otot jantung lansia. Paparan sinar matahari pagi yang hangat akan membantu tubuh memproduksi vitamin D3 alami yang bertugas menjaga kesehatan dinding pembuluh darah. Bapak Ibu sekalian, kombinasi olahraga ringan dan asupan herbal yang terukur akan mewujudkan masa tua yang bugar, mandiri, dan bebas dari lumpuh. Pemilihan jenis alas kaki yang memiliki bantalan tumit, empuk dan permukaan bawah yang tidak licin juga merupakan langkah proteksi keselamatan yang sangat bijaksana bagi lansia. Ketika tubuh Anda terasa agak lemas akibat pengaruh penurunan tensi darah, risiko untuk terpeleset di area lantai kamar mandi akan meningkat 2 kali lipat. Lindungilah fisik indah, Bapak Ibu, dengan sandal karet yang kesat, demi meminimalkan tekanan kejut pada persendian tempurung lutut kaki. Proses pengunyahan makanan yang lambat, hingga teksturnya benar-benar lumat di dalam rongga mulut, juga sangat membantu meringankan beban kerja organ lambung lansia yang mulai menua. Ketika makanan masuk ke perut dalam keadaan halus, maka proses penyerapan sari nutrisi oleh dinding usus halus akan berjalan jauh lebih cepat dan maksimal tanpa memicu asam lambung. Kebiasaan makan yang tenang dan tidak terburu-buru adalah kunci utama kesehatan para sesepuh sejak zaman dulu. Mengonsumsi rebusan seledri dalam jangka panjang tanpa kontrol medis juga dapat mengganggu penyerapan zat besi di dalam saluran pencernaan lambung. Bapak Ibu sekalian, zat besi adalah komponen utama yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hemoglobin, pembawa oksigen segar, dalam sel darah merah kita harian. Ketika tubuh kekurangan zat besi, Bapak Ibu akan mengalami gejala anemia yang membuat wajah tampak pucat, kelopak mata memutih, dan tubuh terasa dingin di malam hari. Kandungan senyawa pesoralen di dalam tanaman seledri, jika terakumulasi berlebihan di dalam tubuh lansia, dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap paparan sinar matahari. Kulit Bapak Ibu akan menjadi gampang memerah, terasa perih, terbakar, atau bahkan timbul bercak kehitaman yang gatal saat Bapak Ibu sedang beraktivitas di halaman rumah. Oleh karena itu, batasilah konsumsi ramuan ini sesuai dengan takaran aman yang sudah dokter jelaskan demi kenyamanan kulit senja kita. Sistem regulasi tekanan darah pada tubuh manusia diatur secara otomatis oleh organ sensor kecil di leher yang bernama baroreseptor yang memantau aliran darah menuju otak. Seiring bertambahnya usia, kepekaan sensor baroreseptor ini akan mengalami penurunan fungsi sehingga tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan perubahan posisi tubuh. Minum seledri berlebih akan mematikan fungsi sensor ini secara mendadak dan memicu pusing hebat saat Bapak Ibu bangun tidur. Kebiasaan mengonsumsi obat penurun tensi kimia dari rumah sakit bersamaan dengan air rebusan seledri dalam waktu yang berdekatan sangat dilarang keras oleh dunia medis. Sinergi negatif antara zat kimia, obat, dan senyawa apigenin seledri akan menciptakan efek penggandaan yang membuat tekanan darah Bapak Ibu terjun bebas tanpa batas aman. Berikanlah jeda waktu minimal 3 jam penuh jika Bapak Ibu memang diwajibkan meminum kedua jenis pengobatan tersebut setiap hari. Selalu perhatikan kebersihan wadah dan alat masak yang digunakan untuk merebus tanaman herbal seledri ini agar terhindar dari kontaminasi bakteri pencernaan yang berbahaya. Penggunaan panci berbahan aluminium sangat tidak dianjurkan karena logamnya dapat larut dan bereaksi dengan zat asam seledri menjadi racun, merusak sel saraf otak lansia. Gunakanlah selalu panci berbahan stainless steel murni atau kuali tanah liat tradisional demi menjaga kemurnian khasiat obat alami. Kehadiran anak dan cucu yang selalu memberikan perhatian hangat serta mendampingi aktivitas harian orang tua memiliki kekuatan penyembuhan batin
yang luar biasa besar. Rasa bahagia dan tenang karena dikelilingi keluarga tercinta akan merangsang otak lansia memproduksi hormon oksitosin yang menjaga detak jantung tetap teratur dan tensi stabil alami. Dari ketenangan inilah, sirkulasi darah mengalir teratur, menciptakan kebugaran raga dan panjangnya usia para sesepuh kita. Mengganti menu camilan sore yang manis dan gurih dengan rebusan pisang kepok atau ubi. Jalar adalah pilihan investasi kesehatan yang sangat cerdas bagi penderita hipertensi. Makanan berserat tinggi dan kaya kalium alami ini akan membantu memperlancar proses pembuangan zat sisa makanan di usus besar tanpa memicu lonjakan kadar gula darah. Tubuh yang bersih dari tumpukan racun pencernaan akan membuat pembuluh darah Bapak Ibu tetap elastis dan awet muda selalu di rumah. Pemantauan tekanan darah menggunakan alat tensimeter digital secara mandiri di rumah secara berkala sangat penting dilakukan untuk mencatat grafik kesehatan harian Bapak Ibu. Lakukanlah pengukuran tensi darah dalam posisi duduk santai dan tenang sebanyak 2 kali seminggu, yaitu pada pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Catatan angka tensi yang akurat ini akan sangat membantu dokter di klinik saat menentukan dosis pengobatan Bapak Ibu sekalian. Ketakutan yang berlebihan akan jatuh sakit justru seringkali menjadi magnet yang menarik berbagai macam keluhan penyakit fisik masuk ke dalam tubuh para lansia di rumah. Pikiran yang dipenuhi rasa cemas akan memicu peningkatan asam lambung yang membuat ulu hati terasa perih, kembung, dan dada terasa sesak bagai dihimpit beban berat. Hadapilah hari tua ini dengan penuh keikhlasan, berserah diri kepada Sang Pencipta, dan terus konsisten menjaga pola hidup sehat harian. Keharmonisan antara menjaga asupan nutrisi gizi seimbang, olahraga gerak ringan yang teratur, serta menjaga kualitas kedamaian batin adalah 3 pilar utama menuju penuaan yang sukses. Pemanfaatan tanaman obat seledri dari alam harus dilakukan dengan penuh kearifan dan ilmu pengetahuan medis yang benar agar membawa berkah kesembuhan nyata. Jadilah lansia yang cerdas, bijaksana, dan tidak mudah tergiur oleh mitos herbal tanpa dasar ilmiah yang jelas di masyarakat kita. Jangan biarkan ilmu medis kesehatan yang sangat penting dan meluruskan kekeliruan fatal ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini. Di luar sana, pasti masih banyak rekan sesama pensiunan, sahabat lansia, atau tetangga kita yang sedang berjuang menahan pusing dan lemas akibat salah takaran minum seledri harian. Membagikan informasi naskah video ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh kekeluargaan erat ini, mari kita satukan hati, menundukkan kepala sejenak, memohon doa kesembuhan fisik kepada Sang Maha Pencipta. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa linu kaku, kelemahan otot, pusing berputar, dan kerapuhan pembuluh darah yang saat ini bersarang di tubuh Bapak Ibu Sobat Sehat yang menonton tayangan naskah video ini. Berikan kekuatan pada jantung mereka, stabilkan tensi darah mereka, dan limpahkan kedamaian batin sepanjang usia. Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan batin yang mendalam, serta umur yang panjang penuh berkah untuk terus beribadah dengan mulia di dunia ini bersama keluarga. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, ketulusan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan dokter dari awal hingga akhir dengan saksama. Salam hangat penuh kasih sayang dari saya Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.